Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Bab 1. Hindari menunjukkan kasih sayang di depan umum. Biarkan dia yang mendekatimu jika dia menginginkan. Bayangkan kamu sedang di mall, melihat seorang pria berusaha mati-matian menarik perhatian pacarnya, terus-menerus menggapai tangannya, mencari ciuman, sementara sang pacar tampak kurang antusias. Ini seperti menyaksikan seseorang mengejar bayangannya sendiri. Semakin dikejar, semakin sulit digapai. Kebijaksanaan stoik kuno ini terasa begitu relevan di dunia modern, di mana media sosial menjadikan segalanya tentang pamer. Ketika membahas menghindari kasih sayang di depan umum dan membiarkan dia mendekat, kita tidak hanya berbicara tentang menahan diri secara fisik. Kita menyelami lautan harga diri dan hubungan autentik. Kekuatan sejati bukanlah tentang mengklaim atau menandai wilayahmu, melainkan tentang begitu kokohnya kepercayaan pada nilai dirimu sehingga kamu tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika kamu terus-menerus mencari validasi lewat kasih sayang di depan umum, kamu sebenarnya memancarkan rasa tidak amanmu ke dunia. Ini seperti memegang air terlalu erat. Semakin kuat kamu menekan, semakin banyak yang lolos dari genggamanmu. Stoisisme menaburkan kebijaksanaan di sini. Hal-hal yang kita kejar seringkali justru menjauh. Dengan terus mencari perhatian dan kasih sayang, kamu malah mendorongnya menjauh. Ini seperti mengejar kupu-kupu. Semakin kamu berlari, semakin ia terbang menjauh. Tapi, berdirilah dengan tenang, damai, dan mungkin kupu-kupu itu akan mendarat di pundakmu. Prinsip ini bukan tentang bersikap dingin atau menjaga jarak, melainkan tentang memahami kekuatan ruang dan pengendalian diri. Saat kamu membiarkan dia mendekat, kamu menunjukkan keyakinan pada nilai dirimu. Kamu seperti berkata, "Saya tahu harga diri saya, dan saya percaya jika kamu juga menghargai saya, kamu akan menunjukkannya." Ini menciptakan medan magnetik penuh rasa hormat di sekitarmu. Di dunia saat ini berarti tidak membombardirnya dengan pesan teks terus-menerus. Tidak perlu memamerkan hubunganmu di media sosial atau memaksa kontak fisik saat dia tidak memulai. Jadilah nyaman dalam ruang dan energimu sendiri. Anggaplah dirimu seperti mercusuar. Kamu tidak bergerak, tidak mengejar kapal. Kamu berdiri tegak, memancarkan cahayamu, dan membiarkan mereka mendekat kepadamu. Kekuatan ini menarik hubungan yang tulus, bukan perhatian yang dipaksakan. Paradoks indahnya adalah, kamu menjadi lebih menarik ketika tidak mati-matian mencari kasih sayang. Wanita tertarik pada pria yang utuh dalam dirinya sendiri, bukan mereka yang membutuhkan validasi terus-menerus untuk merasa lengkap. Ingat, kasih sayang sejati seperti sungai, mengalir secara alami. Kamu tidak perlu memaksakan atau memamerkannya untuk divalidasi orang lain. Jaga cinta itu suci, biarkan tumbuh pada waktunya, dan percayalah bahwa kasih sayang sejati akan menemukan cara untuk mengekspresikan dirinya secara autentik. Tantanganmu sekarang, bisakah kamu cukup kuat untuk diam dan tenang? Bisakah kamu cukup percaya pada nilai dirimu untuk membiarkan hubungan yang tulus datang secara alami? Ini bukan hanya tentang hubungan, melainkan tentang membangun kekuatan batin yang membuatmu benar-benar menarik dari dalam. Lain kali kamu merasa ingin membuktikan kasih sayangmu kepada dunia, berhentilah, tarik napas. Ingat, singa tidak perlu mengam untuk membuktikan bahwa dia singa. Kehadirannya sudah cukup. Bab 2. Jangan ungkapkan pendapatanmu. Biarkan gaya hidupmu yang berbicara. Bayangkan dua pria memasuki sebuah ruangan. Yang pertama langsung membicarakan gaji 6 digitnya dan cicilan mobil mewahnya. Yang kedua berjalan dengan percaya diri, mengenakan jam tangan pilihan yang sederhana, dan membuat keputusan yang bijaksana. Menurutmu, siapa yang meninggalkan kesan lebih mendalam? Biarkan saya berbagi kebijaksanaan kuno yang kini lebih relevan dari sebelumnya di era pamer media sosial dan pembaruan status. Ada kebenaran kuat yang dipahami para stoik berabad-abad lalu. Kekayaan sejati bukan pada apa yang kamu katakan, melainkan pada caramu membawa diri. Saat kamu mengungkapkan pendapatanmu, kamu tidak hanya berbagi angka, tetapi menyerahkan kekuatan untuk membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Anggaplah nilai dirimu seperti lukisan karya agung. Apakah kamu akan menempelkan label harga di depannya? Tidak.
Kamu membiarkan karya seni itu berbicara sendiri. Hidupmu, pilihanmu, karaktermu, itu adalah karya agungmu. Ketika kamu memamerkan pendapatanmu, kamu seperti berkata, "Angka ini yang membuatku berharga." Tapi, saudara, nilai dirimu jauh lebih besar dari angka di slip gajimu. Kebijaksanaan yang lebih mendalam. Uang seperti parfum harus ditemukan, bukan diumumkan. Ketika kamu membiarkan gaya hidupmu berbicara, kamu menciptakan misteri dan kedalaman. Kamu memungkinkan orang, terutama wanita, untuk menghargai spektrum penuh dari siapa dirimu, bukan hanya status finansialmu. Mereka akan melihat nilaimu melalui tindakanmu, pilihanmu, dan bagaimana kamu menghadapi kelimpahan maupun keterbatasan. Secara praktis, ini berarti membuat pilihan berkualitas tanpa membanggakan harganya, bersikap dermawan tanpa mengumumkan jumlahnya, berinvestasi pada pengalaman yang mencerminkan nilai-nilaimu, dan menjaga gaya hidup yang bisa kamu pertahankan tanpa stres. Biarkan etos kerja dan ambisimu terlihat melalui hasil, bukan kata-kata. Pikirkan ini, saat kamu mengungkapkan pendapatanmu, kamu sering mencoba mengisi kekosongan rasa tidak aman. Tapi, kepercayaan diri sejati tidak membutuhkan validasi numerik. Ini seperti memiliki taman indah. Kamu tidak perlu memberitahu orang berapa banyak yang kamu habiskan untuk itu. Mereka bisa melihat keindahannya sendiri. Bagi wanita, ini menciptakan ketertarikan yang lebih autentik. Mereka menghargaimu karena karakter, nilai, dan tindakanmu, bukan hanya potensi pendapatanmu. Ingat kebajikan stoik tentang pengendalian diri. Dengan menjaga pendapatanmu tetap pribadi, kamu menciptakan batasan sehat, membuka ruang untuk hubungan tulus, menghindari menarik orang yang hanya tertarik pada dompetmu, dan membangun hubungan berdasarkan karakter, bukan mata uang. Tantanganmu hari ini, bisakah kamu membiarkan tindakan, pilihan, dan karaktermu berbicara lebih keras daripada angka apapun? Ingat, singa tidak perlu memberitahu hutan betapa kuatnya dia. Kehadiran, tindakan, dan caranya bergerak di dunia sudah menceritakan kisah itu. Jadilah singa itu, saudara. Biarkan hidupmu menjadi pernyataan terkuatmu. Bab 3. Jangan terlalu memuji penampilannya. Biarkan dia mencari pengakuanmu. Bayangkan kamu berjalan di galeri seni. Apakah kamu akan berhenti di setiap lukisan dan memujinya tanpa henti? Atau hanya menunjukkan kekagumanmu saat benar-benar tersentuh? Inilah kebijaksanaan yang akan kita jelajahi. Di dunia penuh notifikasi dan kepuasan instan, di mana pujian mengalir seperti air, ada kekuatan mendalam dalam penghargaan yang terukur. Saat kamu terus-menerus memuji penampilan seorang wanita, kamu tidak hanya mengurangi nilai kata-katamu, tetapi juga melemahkan hubungan yang kamu coba bangun. Anggaplah pujian seperti kon langka. Jika kamu menyebarkannya sembarangan, nilainya hilang. Tapi, jika diberikan dengan hemat dan perasaan tulus, pujian itu menjadi harta yang dihargai. Ini bukan tentang bersikap dingin atau menahan diri, melainkan memahami kekuatan penghargaan yang tulus. Ketika kamu terlalu memuji penampilan seseorang, kamu tidak benar-benar melihat mereka. Kamu hanya mencerminkan kebutuhanmu akan pengakuan. Ini seperti mencoba mengisi sumur dalam dengan air dangkal. Sebaliknya, jadikan perhatianmu seperti sorotan lampu. Ketika kamu memancarkannya, pastikan itu berarti. Secara praktis, ini berarti menyimpan pujian untuk momen yang benar-benar menggerakkanmu. Fokus pada tindakan dan karakternya ketimbang penampilannya. Biarkan penghargaanmu diraih, bukan diharapkan, dan tunjukkan pengakuan lewat perhatianmu, bukan hanya kata-kata. Pikirkan kebijaksanaan ini. Di alam, bunga tidak mekar lebih cepat hanya karena kita terus memandangnya. Bunga mekar pada waktunya, dalam kondisi yang tepat. Begitu pula keinginan seorang wanita untuk mendapatkan pengakuanmu harus tumbuh secara alami, bukan dipaksa oleh pujian terus-menerus. Ketika kamu menahan diri dari memuji berlebihan, kata-katamu menjadi berbobot, perhatianmu lebih berharga, dan yang terpenting, kamu menciptakan ruang bagi dia untuk mencari pengakuanmu yang tulus, bukan hanya untuk penampilannya, tetapi untuk seluruh dirinya. Tantanganmu. Bisakah kamu cukup kuat untuk membiarkan penghargaanmu diraih, bukan diberikan begitu saja? Ingat, matahari tidak mengumumkan kehangatannya. Ia hanya bersinar, dan mereka yang berada dalam cahayanya merasakan nilainya. Jadilah seperti matahari, saudara. Biarkan penghargaanmu yang tulus dirasakan, bukan terus-menerus diucapkan. Bab 4.
Jangan terlalu banyak membahas harinya. Tunjukkan prioritasmu. Bayangkan, saudara, kamu sedang makan malam dengan wanita yang kamu kagumi. Selama 2 jam, kamu bertanya tentang setiap detail hari kerjanya, makan siangnya, istirahat kopinya, drama dengan rekan kerjanya. Sementara itu, mimpimu dan tujuanmu terdiam di bayang-bayang ceritanya. Terdengar familiar? Mari kita bahas mengapa jalan ini tidak membawa kemana-mana. Di dunia pesan instan dan koneksi konstan, banyak pria terjebak dalam perangkap. Terlalu tenggelam dalam cerita harian wanita sehingga lupa menulis kisah mereka sendiri. Anggaplah hidupmu seperti sebuah buku. Akankah kamu menghabiskan seluruh waktu membaca bab orang lain sementara halamanmu sendiri kosong? Itulah yang terjadi ketika kamu terlalu fokus pada detail hariannya. Wanita tertarik pada pria yang punya orbit sendiri, tarikan gravitasi, dan misi yang jelas. Ini bukan tentang bersikap dingin, tetapi tentang memiliki tujuan dan semangat. Secara praktis, ini berarti memiliki tujuan jelas di luar hubungan, menjaga proyek dan pasionmu, menetapkan batasan waktu dan energimu, berbagi pencapaian dan tantanganmu, serta sibuk membangun warisanmu. Ketika kamu terus menggali setiap detail hariannya, kamu tidak menunjukkan perhatian, melainkan menunjukkan bahwa kamu kekurangan arah. Ini seperti kapal tanpa tujuan, hanya mengikuti arus orang lain. Tantanganmu hari ini, bisakah kamu menunjukkan ketertarikan pada hidupnya sambil tetap setia pada jalurmu sendiri? Ingat, elang tidak menghabiskan waktunya membahas gerakan burung merpati. Ia terbang di arusnya sendiri, dan itulah mengapa ia dikagumi. Jadilah elang itu, saudara, miliki jalur penerbanganmu sendiri, ketinggianmu sendiri, dan tujuanmu sendiri. Bab 5. Hindari berpura-pura tertarik pada topik yang tidak kamu pedulikan. Diam bisa lebih kuat. Bayangkan seorang pria duduk di hadapan pasangannya, mengangguk antusias tentang drama reality TV terbaru, berpura-pura tahu semua karakternya, memaksakan tawa pada cerita yang tidak dia pahami. Di dalam, dia merasa mati perlahan, mengkhianati minatnya dengan setiap senyum palsu. Kita pernah ada di posisi itu, bukan? Hari ini, kita akan belajar mengapa jalan ini menuju kelemahan, bukan koneksi. Di dunia penuh obrolan kosong dan percakapan yang dipaksakan, ada kekuatan luar biasa dalam diam yang nyaman dan kehadiran autentik. Pikirkan kekuatan terkuat di alam, singa, gunung, lautan. Mereka tidak berpura-pura, tidak memalsukan ketertarikan. Mereka hanya ada, diam mereka lebih berbobot daripada 1000 kata kosong. Kebenaran yang tajam. Saat kamu berpura-pura tertarik pada topik yang tidak kamu pedulikan, kamu tidak hanya berbohong pada dia, tetapi juga mengkhianati dirimu sendiri. Secara praktis, ini berarti tidak berpura-pura menyukai astrologi jika kamu tidak peduli, tidak memaksakan diri untuk peduli pada gosip selebriti, atau berpura-pura tahu tentang topik yang asing bagimu. Nyamanlah mengatakan, saya tidak tahu banyak tentang itu, dan arahkan percakapan ke minat bersama yang tulus. Diam bukan kekosongan, melainkan ruang penuh potensi. Ketika kamu berhenti mengisi setiap momen dengan ketertarikan palsu, kamu membuka ruang untuk koneksi nyata tumbuh. Tantanganmu, bisakah kamu cukup kuat untuk diam daripada mengisi dengan kebohongan? Ingat, pohon tidak berpura-pura menjadi bunga. Ia berdiri tegak dalam sifatnya, dan itulah mengapa ia dihormati. Jadilah gunung itu, saudara. Biarkan diam berbicara tentang kekuatan, dan biarkan kata-katamu, saat diucapkan, membawa bobot kebenaran. Bab 6. Jangan biarkan dia mendorongmu ke dalam keputusan. Jadilah yang logis dan terkendali. Bayangkan seorang pria di dalam mobilnya, mengelilingi blok yang sama untuk kelima kalinya karena pasangannya terus berubah pikiran tentang tempat makan malam. Mungkin di sana? Tidak. Tunggu, bagaimana kalau malamnya terbuang sia-sia karena dia menyerahkan kekuatan pengambilan keputusannya pada ketidakpastian yang tak berujung. Terdengar familiar? Mari kita hentikan siklus ini. Di dunia penuh pilihan tak terbatas dan pertanyaan, menurutmu apa? Ada kekuatan mendalam dalam menjadi pusat yang tenang di tengah badai. Kamu harus menjadi pohon berakar kuat pada logika dan alasan. Pikirkan ini. Di alam, kawanan mengikuti pemimpin yang bergerak dengan tujuan, bukan yang terus menoleh mencari persetujuan. Ini bukan tentang keras kepala atau mengabaikan, tetapi tentang memiliki kekuatan untuk memandu dengan kejelasan saat kekacauan mengancam. Kebenaran yang tajam.
Setiap kali kamu membiarkan seseorang mendorongmu keputusan yang belum kamu pertimbangkan matang, kamu bukan bersikap baik, melainkan lemah. Secara praktis, ini berarti meluangkan waktu untuk berpikir sebelum memutuskan. Tetap teguh saat telah mencapai kesimpulan logis, tidak mengubah arah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan sementara, memimpin dengan alasan, bukan bereaksi dari emosi. Tantanganmu, bisakah kamu cukup kuat untuk mempertahankan pendirianmu saat itu penting? Ingat, gunung tidak bergoyang karena angin bertiup. Keputusanmu, ketika berdasarkan logika dan pemikiran matang, tidak seharusnya runtuh di bawah tekanan atau bujukan. Jadilah gunung itu, saudara. Biarkan keputusanmu datang dari kekuatan dan alasan, bukan dari angin emosi orang lain. Bab 7. Jangan katakan ingin menjalin hubungan. Biarkan dia yang mengungkapkannya lebih dulu. Dalam hal ketertarikan dan koneksi, waktu bukan hanya penting, melainkan segalanya. Seperti pemburu terampil yang tahu nilai kesabaran, pria bijak memahami bahwa beberapa hal tidak bisa dipaksa atau dipercepat. Bayangkan seorang pria bertemu seseorang yang istimewa. 3 jam berlalu, merasakan kegembiraan dari kemungkinan baru. Dia mulai berbicara tentang masa depan mereka bersama, merencanakan bulan-bulan ke depan, mendesak untuk definisi dan komitmen. Tiba-tiba, dia menyadari pasangannya menarik diri. Keajaiban memudar. Mengapa? Karena dia mencoba menangkap burung sebelum burung itu memilih untuk mendarat. Pikirkan bagaimana alam bekerja. Kamu tidak bisa membuat bunga mekar dengan menarik kelopaknya. Kamu menciptakan kondisi yang tepat dan membiarkannya terbuka pada waktunya. Kebenaran yang tajam. Saat kamu terburu-buru menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan, kamu sering bertindak dari rasa tidak aman, bukan kekuatan. Secara praktis, ini berarti fokus pada membangun koneksi tulus tanpa label. Tetap hadir di saat ini, membiarkan tindakanmu menunjukkan niatmu, dan memberikan ruang baginya untuk berinvestasi secara emosional. Tantanganmu. Bisakah kamu cukup kuat untuk membiarkan segalanya terungkap secara alami? Ingat, gunung tidak mengejar awan. Awan berkumpul di sekitarnya karena kehadirannya. Jadilah pria yang memahami ini, dan kamu akan menjadi pria yang mengalami cinta dalam bentuknya yang paling mendalam dan autentik. Bab 8. Jangan akui pernah ditolak atau patah hati. Dia ingin melihatmu sebagai pemenang. Bayangkan 2 serigala bertemu di alam liar. Apakah yang lebih kuat memulai dengan menceritakan kisah luka-lukanya atau kekalahan di masa lalu? Tidak. Ia membawa bekas lukanya dengan diam, membiarkan kekuatan saat ini berbicara. Inilah jalan pria bijak. Di era di mana kerentanan dianggap kekuatan dan berbagi tanpa henti, ada kekuatan yang terlupakan dalam diam yang bermartabat tentang masa lalumu. Saat kamu memulai dengan cerita tentang ditolak atau patah hati, kamu tidak hanya berbagi masa lalu, tetapi menanam benih keraguan tentang nilai dirimu. Secara praktis, ini berarti fokus pada siapa dirimu sekarang, bukan siapa yang meninggalkanmu sebelumnya. Biarkan kepercayaan dirimu saat ini menceritakan kisahmu, bagikan pelajaran yang dipetik, bukan luka yang dibawa, dan pertahankan detail hubungan masa lalu seminimal mungkin. Tantanganmu, bisakah kamu membawa masa lalumu dengan martabat yang tenang? Ingat, elang tidak menceritakan kisah kejatuhannya. Ia terbang, dan penerbangannya menceritakan semua yang perlu diketahui. Jadilah elang itu, saudara. Biarkan kehadiranmu berbicara tentang ketahanan, dan biarkan tindakanmu menunjukkan pertumbuhanmu. Bab 9. Jangan bagikan ketidakamananmu. Tetap kuat untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Bayangkan sebuah benteng, saudara. Apakah ia memamerkan titik lemahnya kepada yang mendekat? Tidak, ia berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Begitulah cara pria harus membawa diri di dunia yang penuh dengan oversharing dan exposure emosional. Di dunia share everything, saat ini, ada kebijaksanaan yang terlupakan dalam diam yang strategis. Saat kamu memancarkan ketidakamananmu, kamu bukan sedang autentik, melainkan mencari validasi dari dunia luar. Secara praktis, ini berarti mengerjakan ketidakamananmu secara pribadi, menunjukkan kekuatan di saat-saat sulit, memfokuskan percakapan pada tujuan dan pertumbuhan, menjaga keraguan diri sebagai pertempuran pribadimu, dan memimpin dengan kepercayaan diri, bukan pengakuan. Tantanganmu hari ini, bisakah kamu mengubah ketidakamananmu menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan, bukan topik untuk diskusi? Ingat,
Singa tidak mengaum tentang ketakutannya. Ia menyalurkan energi itu untuk menjadi lebih kuat. Jadilah singa itu, saudara. Biarkan tindakanmu berbicara tentang kekuatan, dan biarkan diam membangun misteri. Bab 10. Jangan katakan, aku cinta kamu, lebih dulu. Tunggu dia yang mengatakannya, lalu kamu bisa merespons. Bayangkan seorang pria, terbawa oleh intensitas perasaan baru, mengucapkan, aku cinta kamu, saat makan malam di kencan ketiga mereka. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap, berat dan menyesakkan. Dia melihat senyumnya memudar, digantikan oleh ketidaknyamanan. Mari kita pelajari mengapa kesabaran di sini bukan hanya kuat, tetapi esensial. Di dunia penuh kepuasan instan, di mana setiap perasaan menuntut ekspresi segera, ada kebijaksanaan kuno dalam menahan lidah. Kata-kata, aku cinta kamu, bukan sekadar kata. Mereka seperti panah yang, sekali dilepaskan, tak bisa ditarik kembali. Kebenaran yang tajam. Saat kamu terburu-buru menyatakan cinta, kamu sering berbicara dari emosi, bukan kedalaman. Secara praktis, ini berarti membiarkan tindakanmu menunjukkan perasaanmu, membangun fondasi rasa hormat dan kepercayaan, memberikan ruang baginya untuk mengembangkan perasaan yang lebih dalam, dan memimpin dengan kehadiran, bukan tekanan. Tantanganmu, bisakah kamu cukup kuat untuk menahan perasaan kuat ini tanpa mengatakannya? Ingat, lautan perkasa tidak perlu mengumumkan kedalamannya. Mereka yang menyelam akan menemukannya sendiri. Jadilah pria yang sabar, saudara. Ketahuilah bahwa setiap momen yang kamu tahan bukan hanya membangun antisipasi, tetapi juga fondasi untuk cinta yang tak tergoyahkan.